Halo, balik lagi dengan saya bersama dengan teman kelompok saya. Kali ini kami akan membawakan materi mengenai tes fisiologi sistem pendengaran. Perkenalkan, saya Priska Justicia bersama dengan teman saya Andi Anggi Ade Putri dari kelompok 6, akan menjelaskan beberapa hal. Selamat mendengarkan dan menyimak video berikut. Tujuan bab ini adalah untuk membahas beberapa prosedur elektroakustik dan elektrofisiologis yang telah dikembangkan yang berfungsi sebagai indeks sensitivitas pendengaran dan sebagai indikasi lokasi lesi pada sistem pendengaran. Bagian pertama yaitu imitansi akustik. Pengukuran imitansi akustik telah menjadi rutinitas dalam rangkaian tes audiologi sebagai audiometri nada murni dan ucapan. Langkah-langkah imitansi memandu audiolog diagnostik dalam mengidentifikasi kelainan pada sistem pendengaran dalam beberapa cara. Pendahuluan ukuran imitansi akustik lebih dari hampir 50 tahun yang lalu adalah tonggak sejarah dalam ologi. Dan sebagian besar audiolog akan setuju bahwa prosedur ini adalah dasar untuk pengujian baterai. Selama beberapa tahun, ketertarikan diarahkan pada efek dari berbagai jenis patologi pada impedansi akustik pada bidang membran timpani. Pada dasarnya, 3 pengukuran yang dilakukan pada bidang membran timpani yaitu 1. Pemenuhan akustik statis, dalam kurung static acoustic acceptance, yaitu mobilitas membran timpani sebagai respons terhadap nilai tekanan udara tertentu di liang telinga luar. 2. Timpanometri yaitu pengukuran tekanan telinga tengah yang ditentukan oleh mobilitas membran sebagai fungsi dari berbagai jumlah positif dan tekanan udara negatif di liang telinga luar. Semakin positif atau negatif udaranya tekanan di liang telinga luar, semakin normal sistem telinga tengah tidak bergerak atau dijepit. 3. Kontraksi otot telinga tengah yang dikenal sebagai refleks akustik sebagai respons hingga suara yang intens yang memiliki efek mengeraskan sistem telinga tengah dan mengurangi kepatuhan akustik statisnya. Tes dasar ini dan hasil yang diharapkan pada berbagai patologi dibahas dalam bagian yang sesuai dari bab 9-11. Faktor massa ditentukan terutama oleh beratnya 3 tulang kecil dan membran timpani. Kekakuan ditentukan terutama oleh beban tekanan cairan dari telinga bagian dalam di dasar stapes, tulang paling medial dari telinga tengah. Oleh karena itu, telinga sebagian besar merupakan sistem yang didominasi kekakuan, setidaknya direspon terhadap suara frekuensi rendah. Bagian kedua yaitu emosi otoakustik. 1. Mengukur OAE. Kemajuan dalam sirkuit mikro telah memungkinkan pengukuran OAE yang akurat. Sebuah probe ditempatkan di saluran pendengaran eksternal yang berisi pengeras suara mini untuk menyajikan rangsangan yang membangkitkan. 2. Menafsirkan OAE. Adanya EOAE menunjukkan bahwa sangat sedikit atau tidak ada daerah pendengaran konduktif di koklea yang normal atau menunjukkan tidak lebih dari gangguan pendengaran ringan. Jika OAE muncul pada gangguan pendengaran sensorik atau saraf, maka fungsi sel rambut luar tetap utuh dan lokus gangguan tersebut dikenal sebagai retrokoklear. Selanjutnya, yaitu potensi yang dimunculkan pendengaran. Sejak rangsangan akustik mencapai telinga bagian dalam, yang ditransmisikan ke otak bukanlah suara melainkan serangkaian peristiwa neuroelektrik. Selama bertahun-tahun, telah ada minat yang cukup besar dalam pengukuran respon listrik yang dihasilkan dalam koklea untuk menetapkan ukuran objektif sensitivitas pendengaran pada bayi dan orang lain yang tidak dapat berpartisipasi dalam tes audiometri perilaku. Untuk tujuan ini, sebuah prosedur telah berkembang yang disebut elektrokokleografi dalam kurung ECOG. 1. Elektrokokleografi. Prosedur untuk mengukur respons listrik dari koklea telinga bagian dalam disebut elektrokokleografi dalam kurung ECOG atau terkadang ECOG. Elektroda aktif dapat ditempatkan di salah satu dari beberapa posisi. Mulai dari penempatan elektroda secara beda di tanjung, dinding medial telinga tengah, hingga penempatan yang kurang invasif di dalam saluran telinga luar.
Semakin jauh elektroda aktif dari telinga bagian dalam, semakin kecil amplitudo respon dan akibatnya semakin besar jumlah rangsangan yang harus dirasakan dijumlahkan sebelum respon dapat diidentifikasi dengan pasti. 2. Auditory Brainstem Response (ABR), audiometri. Tes ABR lengkap memberikan informasi berikut tentang setiap telinga. Latensi absolut dari semua gelombang I hingga V yang dapat diidentifikasi pada intensitas yang berbeda. Interval latensi interpeak yaitu I ke V, I ke I3, I3 ke V, atau latensi relatif. Amplitudo gelombang (absolut dan relatif). Ambang batas gelombang V jika estimasi ambang pendengaran adalah tujuan dari tes. Respons komparatif dengan rasio klik yang lebih tinggi MIS 911 klik atau detik jika ABR memudahkan penilaian neurologis. 3. Respons latensi tengah auditori (AMLR), audiometri. Pengaturan pasien untuk pengukuran AMLR pada dasarnya sama dengan ABR. Perbedaan utama terletak pada pentingnya menjaga pasien tetap terjaga karena amplitudo respon berkurang selama tidur. 4. Menafsirkan AMLR ABR dan AMLR dapat diperoleh secara bersamaan. Memberikan lebih banyak informasi kepada klinisi tentang sistem pendengaran dalam jumlah waktu yang sama yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa respons saja. AMLR juga berguna dalam penilaian fungsi neurologis dari sistem saraf pendengaran pusat yang lebih tinggi. Penyempurnaan lebih lanjut dari teknik pengukuran AMLR mungkin akan meningkatkan penggunaannya sebagai prosedur neurodiagnostik. Respons AMLR ditunjukkan pada gambar 6,16. 5. Auditory Late Responses (ALRS). Pekerjaan paling awal yang dilakukan pada AEP adalah pada Late Cortical Auditory Evoked Potential (CAEP) yang mencakup respons yang muncul setidaknya 60 milidetik setelah presentasi sinyal. Lihat gambar 6,17. Masalah dalam menginterpretasikan hasil tes ALR. Bersama dengan perbaikan dalam komputer mikro dan sistem rata-rata, menyebabkan minat yang jauh lebih besar pada komponen awal dari respons yang ditimbulkan ABR dan AMLR. Tetapi pada tahun-tahun berikutnya, minat baru telah ditemukan pada komponen selanjutnya. 6. Menafsirkan tanggapan terlambat pendengaran. Respons pendengaran yang timbul belakangan dapat membantu dalam estimasi ambang batas untuk nada murni pada rentang frekuensi yang luas dan dalam penilaian fungsi neurologis. Tentu saja, jika pasien terjaga dan cukup kooperatif untuk memungkinkan timbulnya respons yang terlambat, seringkali dapat diuji secara sukarela.